Baik, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, seperti biasanya kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk kali ini Ustazah harapkan kalian masih ingat ya, remember apa yang Ustazah sudah sampaikan di pertemuan minggu lalu, yaitu kita sudah memasuki di bab yang pertama di semester 2 harusnya, yaitu tentang ahdaful Quranul Karim ya. Tujuan atau fungsi Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana kemarin saya udah jelaskan bahwasanya pada ahdaful Quranul Karim itu ada berapa kemarin? Ada 16 ya, ada 16 tujuannya atau fungsinya. Tujuannya Al-Quran diturunkan itu ada 6 sebabnya, alasannya. Nah, di sini Ustazah hanya tinggal menjelaskan karena kemarin sudah disampaikan 8 ya. Ya, berarti sekarang setengahnya. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini Ustazah hanya bahas sedikit, hanya membahas tentang poin ahdaful Quranul Karim untuk al-baqi ya, sisanya istimrar itu lanjutannya. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas judul selanjutnya di bab masih tentang ahdaful Quranul Karim. Kita langsung saja ya. Ini kemarin untuk sedikit mereview yang kemarin itu, yang pertama ahdaful Quranul Karim anzalallahu kitabuhu al-Quranul Karim azimah, yaitu ada beberapa tujuannya. Yang pertama tentang hidayah al-bashar, tentang untuk hidayah bagi umat manusia. Yang kedua untuk sebuah peringatan ya, peringatan buat kita semua. Kemudian untuk pengingat, kemudian sebagai petunjuk dan rahmat, kemudian untuk memahamkan manusia, kemudian ada untuk sebagai obat, mauizah, nasihat-nasihat, kemudian lil ibrah ya, kemudian ada lil hukm, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 9. Di sini ada litablighin nas qawaidal aqidah wa syara'i dinihim, yaitu sebagai media untuk menyampaikan kaidah-kaidah akidah dan syariat agama kepada umat Islam. Sebagaimana saya sudah sampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah tercantum banyak sekali akidah, kemudian tentang akhlak ya, kemudian tentang yang lainnya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga salah satunya yaitu untuk sebagai media ya, menyampaikan tentang kaidah akidah di dalam Al-Quran tersebut sudah dijelaskan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah dalil ya, Quran surat Ibrahim dan surat An-Nahl. Quran surat Ibrahim di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza balagul linnasi wa yunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadzakkara ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna ya, jadi sebagai penjelas yang sempurna untuk kitab-kitab yang dahulu ya, yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya ya, karena berarti kan kemarin dijelaskan juga Al-Quran itu sebagai peringatan ya, pengingat bagi kita semua, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya akidah ini kan berarti menyangkut tentang uluhiyahnya Allah, kemudian rububiyah ya, asma wa sifat ya. Di sini juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan agar kita sebagaimana orang muslim, orang yang berakal, itu meyakini, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh untuk mempersekutukan atau berbuat syirik kepadanya ya, atau itu termasuk dalam syirik akbar ya, yang paling besar itu.
Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Ya, dan kami turunkan az-zikir. Nah, sebagaimana Al-Quran itu juga kan banyak julukannya, bukan julukan, nama-nama Al-Quran itu banyak kan ya, Al-Furqan, Az-Zikri, kemudian Al-Bayan, Asy-Syifa. Nah, ini termasuk Az-Zikir. Az-Zikri sebuah pengingat kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Nah, ini kan maksudnya di sini kan Allah sudah mengutus para nabi dan juga telah diberikan beberapa kitab seperti kitab Zabur, Taurat itu kan kepada nabi-nabi dahulu ya, Nabi Daud, Nabi Isa. Nah, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan juga Al-Quran sebagai penutup kitab. Nah, jadi pas ya, cocok. Membawa keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ya untuk menerangkan sebuah karena banyak ilmu pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Karena juga termasuk sebagai pedoman dalam hidup kita ya, Al-Quran dan Al-Hadis, agar mereka memikirkan, mempelajari, mentadaburi ya, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, makna-makna dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang nomor 10 ini litasbit al-mu'min, yaitu menjadi sesuatu yang menetapkan hatinya orang mukmin. Maksudnya di sini sudah dijelaskan di dalam surat An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi yuthabbital ladzina amanu wa huwa busyral lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus ya, Jibril sebutannya, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya, makanya sering Ustazah ulang-ulang bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada cacat sama sekali, sempurna. Untuk meneguhkan hati, agar hati kita teguh, tetap ya, yakin ya bahwasanya memang Al-Quran itu Allah lah yang membuatnya, bukan orang lain, bukan manusia. Orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serba kabar gembira, serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, sebagai al-busyra ya, sebagai kabar gembira Al-Quran, karena banyak sekali tersirat terkandung di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 11, lidawati ilallahi bitilawatihi. Ya, salah ini, bitilawatuhu, harusnya bitilawatihi ya, karena di sini ada harfu jar, makanya bitilawatihi, afwan. Sebagai media berdakwah, ya berdakwah itu kan berarti memanggil, menyeru, mengajak orang-orang kepada Allah dengan cara membacanya. Ya, jadi kita biasanya di dalam dakwah, pidato, kemudian seruan, kita menyatakan sebuah dalil, berarti kan itu tandanya bahwasanya Al-Quran itu sebagai media kita untuk berdakwah kepada orang-orang. Ya, di sini dalilnya itu surat Al-Ankabut. Walam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang jelas ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali rahmat Allah dan juga nikmat yang memang harus kita pelajari, tadabburi. Oke. Kemudian yang ke nomor 12 ini litafriqat bainal haqqi wal batil, untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Karena ketika kita memutuskan sesuatu tanpa ada dasar dalil yang menguatkan, itu sama halnya kita agak kesulitan. Ya, jangankan orang biasa, para ulama terdahulu saja ya, untuk membedakan hak dan batil itu mereka benar-benar berat sekali ya, memutuskan mana yang baik dan yang mana benar. Apalagi kita ya, umat pada zaman sekarang, kalau tidak didasarkan atau tidak kita berdalil kepada Al-Quran, maka dengan apa lagi kita untuk membuktikan bahwasanya hal yang kita lakukan itu adalah benar. Di sini ayat Quran Al-Furqan ya, tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran. Nah, nama lain dari Al-Quran juga ya, Al-Furqan sebagai
pembeda ya kepada hambanya Rasulullah agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Nah, berarti kan di sini sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an juga sebagai pembeda, ya, pemisah mana yang baik, mana yang benar. Ya, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, bingung, aduh mana nih gimana? Nah, kita bisa membuka Al-Qur'an, ya, kemudian mencari mana sih yang benar, atau kalau tidak Al-Qur'an berarti ada juga dengan al-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya nomor 13, tibyanan likulli syai'in yahtajuhun nasa, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Nah, ini sama halnya ketika zaman dahulu, ya, ketika Rasulullah bingung akan sebuah perkara yang terjadi pada zamannya itu. Nah, maka kadang turunlah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan untuk sebuah permasalahan tersebut. Nah, di sini juga sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti halnya hukum sholat itu apa, kemudian hukum sholat sunnah itu apa. Nah, itu kan ada dalam Al-Qur'an, hanya saja nanti diperjelas dan diperincinya itu dalam al-hadis. Makanya kenapa Al-Qur'an dan hadis itu 11-12, yang mereka tidak bisa dipisahkan, karena itu berdua adalah sebagai pedoman hidup kita, pembimbing untuk hidup kita sampai menuju akhirat kelak, ya, syafaat nanti di akhirat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, ini sama dengan tadi, ya. Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, wa huda wa rahmah, sebagai rahmah, dan kabar gembira busyra lil muslimin, sebuah kabar gembira untuk kita semua sebagai orang umat muslim. Nah, kemudian nomor 14, lisima'ihi wal isghai ilaihi, agar bacaannya didengar dan diperhatikan supaya mendapatkan rahmat. Ya, makanya kan ada dalil yang menjelaskan ketika kita membaca satu huruf saja itu sudah dapat 10 pahalanya, ya, apalagi berkali-kali lipat. Nah, itu kan pahalanya tidak bisa kita hitung, banyak sekali, ya. Wa Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'illakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, makanya ketika kita mendengar Al-Qur'an, ya, atau kan kadang orang juga nyimak ke kita mendengarkan saja itu sudah mendapatkan pahalanya, apalagi yang membacanya, ya. Itu bandingannya, mendengar saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kita mempraktekannya, gitu, ya. Beda halnya dengan ketika misalkan artis dan penonton, kita menonton, melihat, itu kita nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat pahala, maksudnya nggak dapat bayarannya. Tetapi orang yang mempraktekannya, yang berakting, ya, yang menjadi artisnya itu, mereka dapat gaji. Beda dengan Al-Qur'an, beda jauh, ya, kalau dibandingkan, jangan dibandingkan. Karena bukan tandingan, ya, karena Al-Qur'an itu tidak ada tandingannya. Kalau Al-Qur'an kita hanya mendengar saja bacaannya, cukup kita diam, renungkan, dengarkan, itu kita dapat pahala. Apalagi kita membacanya, itu pahalanya lebih banyak, ya. Maka ketika kalian mendengar Al-Qur'an mungkin dari HP, dari CD dan sebagainya, atau orang yang sedang membaca Al-Qur'an, maka diam, ya, nggak usah kita banyak ngobrol, berisik, mengganggu dan sebagainya. Itu akan mengurangi pahala kita. Nah, kemudian yang terakhir nomor 15, lil istishfa'i bihi man afradil qulubi wal abadai, sebagai obat bagi penyakit hati dan badan. Nah, terkadang kan penyakit hati itu sangat sulit disembuhkan, ya, obatnya itu satu-satunya Al-Qur'an wa syifa. Al-Qur'an sebagai obat, ya. Jadi ketika kita membacanya, tapi membacanya bukan tergesa-gesa, ya, ada tata caranya, ada adabnya. Ketika membaca Al-Qur'an itu seperti apa yang benar, direnungkan, ya. Maka ketika hati kita lagi gundah, galau, gulana, kita membaca Al-Qur'an, insya Allah, ya, kalau memang niat kita membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh,
itu akan mengobati hati kita. Beda lagi kalau misalkan kita cuma asal baca doang, ya tidak ada niat sama sekali untuk membaca, ya itu sama aja, ya tidak akan mengobati. Makanya disini kan sebagai penyakit hati dan badan. Makanya kadang ketika yang lagi sakit, para ulama kan zaman dahulu ketika sakit masih saja Al-Quran itu dijadikan yang paling utama untuk menemani hari-harinya. Nah, kemudian di sini ayatnya Quran surat Fussilat, Qul huwalillazi amanu hudan wa syifa. Katakan Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Makanya kan kadang di rumah sakit itu orang-orang yang sakit dibacakan terus Al-Quran setiap harinya bergantian. Itu karena juga mempercepat kesembuhannya gitu. Nah, kemudian juga di sini ada surat Al-Isra ayat ke-82, wa nuzzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, beda orang yang dizalimi dan orang yang zalim. Ya, ketika orang yang dizalimi membaca Al-Quran, maka penyembuh bagi hatinya yang sedang sakit atau terluka gara-gara orang yang zalim tersebut. Tetapi bagi orang yang zalim itu hanya menambah kerugian. Mungkin mendengarnya saja itu membuat gatal telinganya dan sebagainya. Ya, maka sangat khasiatnya, manfaatnya, obatnya sangat mujarab sekali itu Al-Quran. Nah, kemudian yang 16, li'ihya'il qulub bitilawatihi, untuk menghidupkan hati dengan membacanya. Ya kan, kadangkala hati kita itu gelap, mati, sakit. Ya, maka dengan membaca Al-Quran itu kita akan menghidupkan hati kita, jiwa kita lagi akan menjadi normal kembali. Ya, terkadang kan orang yang lagi turun imannya, ketika kita diobati dengan baca Al-Quran, maka insya Allah keimanan tersebut akan sedikit naik dan naik. Ya. Di sini juga ada surat Al-Ankabut. Apa katanya? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Rasulullah. Nah, ini dibahas lagi ya. Hati-hati, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang membuat Al-Quran. Beda dengan hadis. Dan laksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini biasanya orang banyak yang mengeluh. Saya sudah sholat kok, saya sudah ngaji kok, kenapa hati belum tenang? Kemudian, kenapa kok kehidupannya gini-gini terus, masalahnya banyak dan sebagainya. Nah, berarti ketika ada hal itu terjadi pada kehidupan kita, tandanya sholat kita belum benar. Sholat kita belum betul. Ya. Belum betul. Kenapa belum betulnya di mana? Mungkin ya rukunnya belum terpenuhi, syarat-syaratnya belum terpenuhi dan sebagainya, tumak ninahnya tidak dilaksanakan. Kemudian ketika sholat kita masih banyak mikir dunia, ya perkara dunia dan sebagainya, tetapi kita tidak menghadirkan hati kita ketika sholat dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu bahwasanya sholat kita itu masih salah. Nah, kemudian juga di sini ada ayat terakhir, wa kadzalika uhaina ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Qur'an dengan memerintah kami. Nah, jadi itu ya beberapa ahlaful Qur'anul Karim, ada 16 ya. Kemarin saya bahas 8, berarti sekarang itu sisanya ada 8 juga ya. Nah, nanti untuk kedepannya kita bahas tentang apa ya? Kedepannya itu judulnya tentang kaifiyah ya. Iya, kaifa nata'amalu ma'al Qur'anul Karim. Bagaimana kita beramal atau beramal dengan pedoman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kali ini saya harapkan kalian memahami apa yang saya sampaikan ya. Mungkin masih banyak lisannya keseleo dan masih banyak perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Mungkin cukup di sini saja ya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai saya sampaikan materi kali ini. Syukran husni timamikum ma'ina jafi kulli umur ma'ina jafi yaumikun la taksal fi hayatik.
fi hayatikunna. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.